Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamun alal asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Poskatmu, suara dakwah yang menyegarkan. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam acara tausiah harian Poskatmu Lumajang. Kajian kita kali ini adalah dengan judul merubah pola pikir diri dan keluarga. Ini mengambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sadari bahwa tanggung jawab keluarga, tanggung jawab kepala keluarga sangatlah berat. Jika tidak mendidiknya dengan bekal agama yang cukup, maka akan mudah tergelincir masuk neraka. Rasulullah bersabda, Muru auladakum, suruhlah anakmu sholat pada umur 7 tahun, jika tidak mau sholat sampai umur 10 tahun, maka fa'adribuhu, maka pukullah dia. Firman Allah Surat At-Tahrim ayat 6 ini cukup menjadi daya pengingat bagi setiap kepala keluarga yang ingin memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Tolok ukur kesuksesan dan kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, pada tingginya jabatan atau status sosial yang dimilikinya, tetapi yang jadi standar adalah selamat dari siksa api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Sebagaimana firman Allah, Kullu nafsin dha'iqatul maut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, sungguh dia memperoleh kemenangan. Surah Ali Imran ayat 185. Cara memelihara diri dan keluarga, salah satunya adalah membentengi anak dengan pendidikan agama sebagai basicnya. Jika suatu saat ada kesalahan, memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka segera bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera bertaubat, segera kembali dengan ingat kepada Allah. Karena dengan taubat akan menjernihkan hati, memudahkan masuknya hidayah, meringankan, memperbanyak amal kebaikan, dan akan selalu istighfar mohon ampun kepada Allah. Ini yang akan melapangkan jalan menuju surga. Rumah tangga Muslim merupakan benih komunitas masyarakat Islam yang akan membentengi penghuninya dari serangan jahiliyah
yang mengajak kepada kesesatan dan maksiat. Benteng inilah yang terus-menerus digempur musuh dengan berbagai cara agar pertahanan keluarga muslim jebol hingga masyarakat rusak di berbagai sisi kehidupan. Kalau masyarakat sudah rusak, maka negara akan lemah. Kalau negara sudah lemah, maka mudah dikuasai oleh musuh. Apakah itu sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Kalau tidak hati-hati, orang-orang Islam akan jadi jongosnya orang kafir di negerinya sendiri. Pengaruh kekafiran akan merusak tatanan kehidupan. Dan sarana media yang mereka kuasai akan menjauhkan umat Islam dari nilai keislamannya. Kewaspadaan inilah yang diingatkan oleh ayat 8 surat At-Tahrim. Diingatkan untuk tidak meremehkan unsur-unsur yang merusak walaupun kelihatannya sepele. Waspada yang tinggi dengan membina istri, anak, dan penghuni keluarga yang lain dengan harmonis, inilah pertahanan keluarga yang kuat. Selektif memilih teman, agar jangan memilih teman yang dapat melalaikan untuk ingat kepada Allah. Musuh-musuh Islam berdalih dengan kebebasan, dengan HAM, dan sebagainya. Mereka, musuh Islam, menanamkan konsep pemikiran yang meragukan kemuliaan Islam. Sehingga umat Islam digiring untuk menganggap Islam ketinggalan zamanlah, hukum Islam itu sadis melanggar HAM. Sementara itu, mereka menjadikan hiburan sebagai media paling efektif untuk mempengaruhi jiwa manusia supaya lemah dan malas. Tayangan pornografi, narkoba, miras, pergaulan bebas disuguhkan di televisi seolah-olah itu jadi hal yang biasa. Tujuan musuh Islam menghancurkan keluarga adalah supaya lahir generasi pemalas yang kerjanya hanya bersenang-senang, tidak mau berjihad menegakkan kemuliaan Islam. Jika generasi sudah seperti ini, maka mudah sekali suatu negara dapat dikuasai ekonominya, dikuras sumber daya alamnya, dihancurkan pondasi akhlaknya, sehingga umat Islam hanya jadi bangsa pengekor, kehilangan jati diri, kehilangan inovasi, dan jadi budak di negeri sendiri. Na'udzubillah. Melalui membina keluarga, marilah kita bangun kualitas umat Islam Indonesia yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bangga dengan identitas Islamnya. Selalu bermanfaat untuk orang lain. Mempunyai jiwa rela berkorban dan suka bekerja keras. Ada tamsil keluarga yang kurang baik dan keluarga yang baik serta wanita-wanita yang istimewa. Dalam surat At-Tahrim ayat 10 adalah dua orang istri Nabi, yaitu Nabi Lut dan Nabi Nuh. Mereka durhaka kepada suaminya karena tidak mendukung dakwah suaminya. Ketika Nabi Lut didatangi tamu, yaitu dua orang malaikat yang menyerupakan diri seorang pemuda yang tampan, maka orang-orang di lingkungan sekitarnya ingin mengambil pemuda itu.
dilarang oleh Nabi Lut, jangan kamu ambillah, bawalah anak perempuan kami. Kalau ini jangan. Sehingga kaum Nabi Lut ditimpa bencana, diadab oleh Allah. Sedangkan istri Nabi Nuh, ketika kaum Nabi Nuh menganggap bahwa Nabi Nuh membuat kapal laut yang besar itu dianggap tidak waras, dan istri Nabi Nuh pun ikut-ikut dengan mereka. Itulah dua orang nabi yang tidak sukses membawa istrinya untuk kepada keimanan. Sedangkan di ayat selanjutnya sebaliknya, yaitu istri Fir'aun, Asia istri Fir'aun, hidup di istana yang megah, istana yang mewah dengan segala fasilitasnya, namun ia tidak kehilangan jati dirinya sebagai orang yang beriman. Bahkan dia mohon kepada Allah untuk Allah melindungi dirinya dari kezaliman Fir'aun. Sedangkan ada lagi wanita pilihan Allah, yaitu Maryam binti Imran. Maryam ketika di kandungan, ayahnya bernadar bahwa ini akan dipersembahkan oleh Allah. Tapi ketika lahir ternyata perempuan, namun tetap diserahkan. Kebetulan dibimbing oleh Nabi Zakaria. Jadilah ia wanita yang soleh, wanita yang suci. Tapi Allah berkehendak ingin menguji seorang wanita yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka di setiapnya roh sehingga Maryam hamil. Betapa beratnya ujian yang diterimanya. Dan memang wanita yang akan diangkat derajatnya oleh Allah selalu mendapatkan ujian yang sangat berat. Maka Rasulullah bersabda, ada 4 wanita yang dijamin masuk surga dan dimuliakan derajatnya dari semua wanita yang ada di segala zaman. Ia adalah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asia istri Fir'aun. Dan wanita-wanita ini sangat berat ujiannya karena kita tahu sejarahnya. Karena itu, sahabat Poskatmu yang dirahmati Allah, bagaimana diri kita dan keluarga kita sungguh amanat sangat berat untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.